Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang RPP model integrated. Ya, anggota-anggota kami yang pertama ada Ahmad Arif Fadilah, yang kedua ada Muhammad Fikri Aikal, yang ketiga ada Nadia Putri Utami, yang keempat ada Zeli Aulia Utami. Selanjutnya di sini ada pengertian RPP. Yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Selanjutnya ada pembelajaran terpadu model pembelajaran integrated. Menurut Fogart, pembelajaran terpadu model integrated merupakan pendekatan belajar mengajar yang memadukan 4 atau lebih mata pelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep, keterampilan-keterampilan atau sikap yang dapat dipadukan dari masing-masing mata pelajaran yang bertolak dari tema sentral. Pembelajaran terpadu model integrated ini secara psikologis dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak karena anak mengalami secara langsung dan menghubungkannya dengan konsep-konsep lain. Hal ini sesuai dengan falsafah I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Pembelajaran terpadu model integrated perlu dikembangkan pada suatu pembelajaran di SD, karena lebih memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dan berbagai segi. Penerapan pembelajaran terpadu model integrated lebih memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar skemata atau pengetahuan yang telah dimiliki siswa sesuai dengan potensi yang ada pada diri siswa. Kelebihan model pembelajaran integrated. Menurut Fogart, kelebihan dari model pembelajaran integrated adalah yang pertama faktor motivasi, karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat. Yang kedua, penulisan dari unitnya sangat dikenal oleh guru. Yang ketiga, model ini merupakan perencanaan kurikulum yang to the point sehingga mudah ditangkap oleh guru yang kurang berpengalaman. Yang keempat, model ini juga mendorong timbulnya perencanaan bersama karena sebuah tim lintas mata pelajaran bekerja bersama agar tema itu dapat digunakan oleh semua mata pelajaran. Yang kelima, siswa akan dengan mudah melihat bagaimana kegiatan yang berbeda dapat saling berhubungan. Selanjutnya, kekurangan model integrate. Yang pertama, guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. Yang kedua, tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran yang secara tepat. Yang ketiga, pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Yang keempat, dalam penerapannya sulit menerapkan tipe ini secara penuh. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan model pembelajaran integrate. Kegiatan awal atau pembuka. Pertama, untuk menarik perhatian siswa yang dapat dilakukan dengan cara seperti meyakinkan siswa bahwa materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan berguna untuk dirinya. Melakukan hal-hal yang dianggap aneh bagi siswa, melakukan interaksi yang menyenangkan. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar siswa yang dapat dilakukan dengan cara seperti membangun suasana akrab, sehingga siswa merasa dekat, misalnya menyapa dan berkomunikasi secara kekeluargaan. Menimbulkan rasa ingin tahu, misalnya mengajak siswa untuk mempelajari suatu kasus yang sedang hangat dibicarakan. Mengaitkan materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan yang dapat dilakukan dengan cara seperti mengemukakan tujuan yang akan dicapai serta tugas-tugas yang harus dilakukan dalam hubungan dengan pencapaian tujuannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zeli. Selanjutnya itu ada kegiatan
Ulang, Zel, ulang. Lanjutin. Kegiatan intinya, Nat. Sebelumnya. Oke. Selanjutnya itu ada kegiatan inti. Dalam kegiatan ini dilakukan pembahasan terhadap tema dan subtema melalui berbagai kegiatan belajar dengan menggunakan multimetode dan media sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Pada waktu penyajian dan pembahasan tema, guru dalam penyajiannya sehendaknya lebih berperan sebagai fasilitator. Dengan demikian, pada langkah kegiatan ini, guru menggunakan strategi pembelajaran dengan upaya menciptakan lingkungan belajar sedemikian rupa agar murid aktif mempelajari permasalahan berkenaan dengan tema atau subtema. Pembelajaran dalam hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan agar siswa mengalami, mengerjakan, memahami, atau disebut dengan belajar melalui proses. Untuk itu, maka selama proses pembelajaran, siswa mengamati objek nyata berupa benda nyata atau lingkungan sekitar, melaporkan hasil pengamatan, melakukan permainan, berdialog, bercerita, mengarang, membaca sumber-sumber bacaan, bertanya dan menjawab pertanyaan, serta bermain peran. Selama proses pembelajaran, hendaknya guru selalu memberi umpan agar anak berusaha mencari jawaban dari permasalahan yang dipelajari. Umpan dapat diberikan guru melalui pertanyaan-pertanyaan menantang yang membangkitkan anak untuk berpikir dan mencari solusi melalui kegiatan belajar. Nah, yang terakhir itu ada kegiatan akhir. Kegiatan akhir dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan siswa serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Cara yang dapat dilakukan guru dalam menutup pembelajaran adalah meninjau kembali dan mengadakan evaluasi pada akhir pembelajaran. Dalam kegiatan meninjau kembali dapat dilakukan dengan merangkum inti pelajaran atau membuat ringkasan. Sedangkan dalam kegiatan evaluasi, guru dapat menggunakan bentuk-bentuk mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide-ide baru pada situasi lain, mengekspresikan pendapat murid sendiri atau mengerjakan soal-soal tertulis. Berkaitan dengan evaluasi Fogg, menyebutkan bahwa asesmen dapat dilaksanakan secara kolaboratif dan sportif antara siswa dan guru. Asesmen dapat dilakukan secara formal maupun informal. Formal asesmen dapat berupa tes khusus seperti membaca, menulis, dan menggunakan bahasa, sedangkan informal asesmen berkaitan dengan kemajuan siswa yang dapat dilakukan melalui catatan anekdot, observasi, diskusi kelompok, refleksi, dan laporan kelompok belajar. Self-assessment bagi siswa akan membantu untuk dapat mengukur kemajuan diri. Mereka juga dapat mengetahui apa yang telah mereka pelajari. Caranya dapat menggunakan checklist, refleksi tertulis, dan jurnal. Kesimpulan dari pembelajaran integrate atau terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek, baik dalam intramata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Penerapan pembelajaran terpadu atau tematik integrate perlu ditetapkan wilayah keterpaduannya, apakah dalam satu mata pelajaran, multi mata pelajaran, antar mata pelajaran, atau trans mata pelajaran. Persiapan, monitoring, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara kesinambungan untuk memastikan keefektifan dan keefisiennya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.